Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam peserta free mini kelas premium ya, webinar premium yang kali ini adalah eh, malam atau webinar yang sangat spesial bersama Herbologi DRK Education. Mohon izin, apakah suara saya bisa terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, ya baik. Baik, Bapak Ibu peserta mini kelas premium dengan tema jamu PKO gak bahaya ta, poliherbal cespleng solusinya. Baik, webinar pada petang malam hari ini kita mengangkat tema yang sangat spesial dan tentu saja ini tema yang sangat seksi ya, tema yang sangat menarik. Kenapa? Karena BKO beberapa kali juga sempat mencuri perhatian khalayak ya. Sisi lain, bagaimana sih track record BKO dan juga bagaimana sih potensi bahkan atau mungkin sampai bahayanya. Ya, baik Bapak Ibu hadirin peserta webinar. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah mini kelas premium bertajuk Jamu BKO pada kesempatan malam hari ini yang diselenggarakan oleh Herbologi DRK Education sebagai penyelenggara workshop dengan tagar atau branding The Best Class for Health. Di sini kami sengaja menyelenggarakan acara ini sebagai salah satu bentuk komitmen dari kami untuk eh, mendukung upaya cegah tangkal terhadap jamu-jamu yang berbahan kimia obat yang tentu memiliki eh, sejumlah dampak yang nanti akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta hadirin sekalian dari seluruh penjuru tanah air ini. Ada beberapa dari Maluku, dari Kalimantan, dari Bali ya, Masya Allah. Luar biasa sekali ya antusiasme dari eh, hadirin sekalian untuk mengikuti potensi dan apa solusinya? Solusinya apa sih ketika ada permasalahan jamu BKO ini? Dan juga silakan disimak sampai habis sampai tuntas karena di acara premium pada malam hari ini akan ada beberapa informasi yang sangat sayang kalau dilewatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya bahaya jamu BKO, pengganti penggantinya jamu PKU itu apa sih gitu kan. Dan juga sisi lain kami dari Herbologi DRK Education juga memberikan sejumlah kesempatan emas nih yang belum tentu ada lagi nih. Bagaimana kesempatan menjadi afiliator Herbologi DRK dengan sejumlah keuntungan ya, ada komisi 200.000 per sales dan ada bonus hingga jutaan rupiah. Wah, luar biasa, bener nggak ya? Coba nanti kita diskusikan bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, rasanya sudah tidak sabar ya di sini telah hadir bersama bersama kita. Nanti yang pertama kita akan kupas tuntas dulu nih jamu BKO, bahayanya, mungkin kalau berbahaya, sekaligus nanti potensinya, kesempatan kita memberikan solusinya, dan juga peluang-peluang ke depan. Nah, eh, telah hadir di tengah-tengah kita guru muda kita, Bapak Dr. Apoteker Pintoko Magister Science yang akan membersamai kita untuk kupas tuntas nih pada kesempatan malam hari ini. Beliau adalah juga apoteker saintifikasi jamu dari Kemenkes dan beliau juga dosen dari Farmasi Universitas Ahmad Dahlan sekaligus founder serta mentor di herbologi DRK Education. Assalamualaikum Pak Pin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Titis. Sehat semuanya, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Oh lupa tadi saya belum kasih pantun pembuka ya. Ya udah nanti dikasih pantun di tengah-tengah aja. Baik Pak Tin, terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada kami dan hadirin semua yang di sini telah menanti-nanti nih Pak, apa sih jamu KO itu gitu.
apa keuntungannya nih? Ada nggak keuntungannya atau bahkan atau mungkin bahayanya nih Pak? Atau mungkin bisa kita diskusikan nih pada malam hari ini. Dan hadirin juga nanti boleh kok kita diskusi santai aja ya, diskusi ringan terkait hal ini. Monggo Pak Agil, mungkin boleh diberikan informasi dulu nih Pak. Baik, terima kasih Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, Waalaikumsalam. terima kasih telah menyempatkan untuk mendengar kisah nyata. Nah, kisah nyata ini dari saya waktu ditugaskan oleh Badan POM ya untuk melihat ginekologi jamu PKO di Banyuwangi gitu. Jadi ginekologi itu ilmu tentang asal muasalnya itu seperti apa, termasuk juga kita bicara tentang di mana sih sebetulnya epicentrum eh, jamu PKO ya. Waktu itu saya karena tugas di Banyuwangi ya, sehingga sedikit banyak kita akhirnya mengetahui ya. Pertama, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan eh, sedikit saja materi berkaitan dengan jamu PKO dan nanti kita akan kupas eh, eh, terus solusinya gimana gitu ya. Jadi ini adalah bahaya judulnya tadi jamu BKO gak bahaya tak gitu. Nah, ya bahayalah gitu kan jawabannya kan. Nah, di mana letak bahayanya? Nanti kita lihat. Tapi yang paling penting adalah dari gejala yang paling ringan sampai kepada kematian. Itu eh, dampak dari jamu BKO itu tergantung dari jenis BKO-nya apa gitu ya. Nanti juga akan saya tunjukkan jenis BKO-nya yang paling banyak ya dipakai, termasuk yang saya eh, apa tracing langsung di epicentrumnya jamu BKO ya di Banyuwangi. Kemudian lama konsumsi ini juga menjadi dasar apa namanya keberbahayaannya gitu dan cara pemakaian. Jadi secara prinsip dilihat dari sisi manapun ya, jamu BKO itu shortcut. Istilahnya shortcut itu jalan pintas. Jadi ketika seseorang menderita satu penyakit tertentu begitu ya, kemudian dia mengambil jalan pintas. Maka disinilah kemudian muncul istilah talk chair, talk chair. Kemudian ada lagi istilah mujarab ya, mujarab. Kemudian ada lagi apa? Selain tokcer Mbak Titis, mustajab, mujarab, manjur, Terus peleng Pak. jaspelang. Nah, itu orang Cilacap jadi udah hafal itu ya. Sama itu ya. Dulu dulu juga epicentrumnya di sana itu ya. Ada tadi Pionirnya ya Pak. apa? Pionirnya Cilacap apa Ya, Pak? mungkin pionirnya, tapi informasi ginekologinya ada seseorang yang membawa dari Pekalongan ilmu tentang BKO. BKO itu bahan kimia obat ya. Itu yang dia migrasi ke Cilacap gitu. Itu yang saya dapatkan informasinya valid dari ketua yayasan salah satu stikes swasta di Cilacap waktu itu. Pernah saya diundang menjadi narasumber di sana. Beliau Berarti cerita. bersanad ya Pak. Jamu Oh iya BKO dong, bersanad. iya. Jadi kita informasinya bukan abal-abal Oh, gitu. informasinya. Akhirnya berkembanglah di Cilacap gitu dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah. Tapi epicentrumnya ya kisaran Cilacap, Banyuwangi, Tangerang, sekarang Medan, Lampung, Kalimantan Selatan. Jadi itu epicentrum penyebaran dari jamu BKO. Jadi Anda yang tinggal di Kalimantan Selatan hati-hati, ada yang tinggal di Medan, ada yang tinggal di Lampung, kemudian Anda yang tinggal di ya kisaran Banyuwangi dan sekitarnya itu adalah epicentrum epicentrum. Nah, kebetulan yang ditugaskan saya oleh Badan POM waktu itu adalah kami menyelidiki yang ada di Banyuwangi. Jadi kisahnya, kisah ya, pada saat itu saya diundang oleh
teman saya di IAI ya, di Ketua IAI waktu itu di Banyuwangi untuk eh, memberikan suatu materi berkaitan dengan bagaimana sih kita bisa menghilangkan BKO gitu ya. Artinya jamu eh, yang tadi yang ditambahkan dan kimia obat tadi kita sebut shortcut tadi ya, jalan pintas. Tokcer, Jaspleng, Manjur, Mujarab dan seterusnya itu. Lalu setelah itu tuh ada follow up-nya ternyata. Ada follow up-nya adalah saya diundang oleh salah satu pelaku jamu BKO gitu loh. Direkturnya waktu itu. Jadi saya diundang untuk diajak ke pabriknya gitu. Akhirnya janji kita jalan. Waktu itu saya dengan istri ya, saya ditemani istri. Kita melihat bagaimana apa tata niaga lah kita sebut gitu jamu BKO itu. Maka memang amat sulit Badan POM itu untuk melacak sampai ke bawah karena rantainya itu ke bawah itu panjang banget, panjang sekali gitu. Ya, rantai ke bawahnya itu. Mungkin dia meniru kepada gurunya yang di Cilacap. Mungkin seperti itu. Jadi ditiru itu. Sehingga kalau yang di bredel itu di atas itu itu indukannya itu anaknya itu masih ada lagi nanti muncul lagi itu. Jadi amat sulit apalagi kalau kemudian kita lihat omset jamu BKO ini sebagai pseudo ekonomi ya, ekonomi yang ya dalam tanda kutip gitu eh, ngeri-ngeri sedap gitulah ya. Itu 500 miliar setahun coba. Itu yang tercatat saja dari setiap operasi oleh Badan POM dinilai misalkan beberapa waktu yang lalu menangkap dua kontainer di eh, penyeberangan Merak Bakauheni misalkan mau ke Lampung itu diambil ditangkap dua kontainer misalkan itu nilainya di total dari situ oh kurang lebih sekitar 500 miliar gitu setahun ya. Eh, artinya itu kan yang indukannya, daya anaknya, yang jaringan di bawahnya kan nggak kelihatan. Nah, makanya saya kemudian pernah itu diajak oleh si direkturnya itu. Memang saya apresiasi dengan direkturnya itu punya ini ya, punya niat baik sebetulnya untuk memperbaiki ekosistemnya di Banyuwangi dan kami juga kemudian bersama dengan teman-teman IAI di Banyuwangi, teman-teman IAI itu Ikatan Apoteker Indonesia ya. Kemudian teman-teman dari waktu itu sekarang sudah menjadi anu ya balai ya, balai POM ya. Itu adalah juga untuk memperbaiki gitu. Bersama-sama lah dari Badan POM Pusat juga ya. Dinas Kesehatan Banyuwangi juga. Pokoknya kita udah kompak lah. Ingin bagaimana Banyuwangi sebagai epicentrum apa namanya epicentrum jamu BKO itu bisa hilang gitu. Nah, singkat cerita, saya ditemukan langsung dengan orang yang ditugaskan khusus untuk menambahkan BKO. Nah, di situ saya ketemu, malah dipanggil namanya si A. A, sini. Wah, gitu kan. Saya sama istri saya, kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian saya tanya, eh, gimana Mas A gitu. Sehat, sehat gitu. Terus kita tanya, kapan itu mulai nambahkannya itu Mas? Ya macam-macam gitulah. Nanti ketika apotekernya sudah pergi, itu gudang dia buka, dia tambahkan. Oh, satu modusnya. Ada lagi yang nanti dari proses yang di situ dipindahkan ke gudang lain, dibuka lagi tuh kemasannya, tambahin dua. Oh, caranya seperti itu. Jadi kita ngobrol biasa gitu. Kan saya bukan dari Badan POM, maksudnya bukan orang Badan POM, kan saya suruhan, orang suruhan. Tapi saya mengatakan kami ingin membantu gitulah. Nah, oke, jadi kita tahu modusnya seperti itu ya. Kemudian gimana cara nambahkannya, Mas? Nah, kan kita jadi tahu gitu ya. Oh, ternyata itulah nambahkannya itu pakai gayung tibuk mandi itu loh.
Ambil itu, masukkan, ambil, masukkan. Ya Allah, saya Kak Vin waktu itu ini nggak sempet ngerekam sih ya Kak, jadi investigasi ya enggak lah, itu kan masalah pakai gayung gitu, etika. Jadi yang penting ingatan saya masih kuat itu pakai Mbak gayung Titis. ngambil obat gitu ya Kak. Keren itu Kak Ya. kalau dapat videonya. Oh, saya diajak masuk juga ke lokasi tempat produksinya itu ya. Nah, saya langsung kaget gini. Wah, padahal kalau satuan dosis dalam obat itu kan miligram ya. Saya bilang, ini kalau sampai untuk yang indeks terapinya pendek, bisa keracunan itu gitu kan. Dan terkonfirmasi dari teman saya, salah satu IAI di Banyuwangi juga mengatakan di Banyuwangi sendiri itu setiap tahun, maaf, setiap bulan dinas kesehatannya ya melalui Pemda itu mengeluarkan biaya untuk cuci darah itu sampai 700 juta gitu. Itu biaya di luar dari apa itu namanya, yang ditanggung pemerintah itu, asuransi BPJS. Itu dari APBD-nya Banyuwangi gitu. Jadi 700 juta itu untuk kasus-kasus cuci darah gitu loh. Intinya sudah banyak terjadi kasus merusak ginjal. Terkonfirmasi karena cara cara itunya apa? Cara menakar dosisnya pakai gayung mandi itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini bisa dibayangkan bagaimana makanya ya menurut saya cespleng lah. Saya ingin mengatakan dulu ada ampasnya ekstraksi dari suatu perusahaan ya. Saya nggak usah bilang namanya karena ini undercover. Itu dibeli tuh ampasnya, dikeringkan ya, kemudian campurkan BKO menjadi jamu serbuk, jamu bubuk. Itu nggak jauh dari tempatnya Mbak Titis tinggal ya, daerah situ tuh. Bisa dibayangkan. Jadi yang diminum itu ampas hasil ekstraksi yang mestinya itu menjadi pupuk, dikompos, tapi diambil lalu ditambahkan BKO. Coba bayangkan. Itulah bisnis kotornya Indonesia. Tapi yang lebih bodoh lagi adalah masyarakatnya. Dikasih kompos aja mau dia. Gimana dia seperti itu? Kenapa? Karena mereka itu shortcut. Istilahnya itu sumbu pendek. Jadi cara berpikir yang sumbu pendek itu pokoknya pikir apa, pokoknya lakukan sekarang, pikir nanti dampaknya. Itu masyarakat kita. Makanya kemudian kita lihat siapa sebetulnya pengkonsumsi jamu BKO itu. Kita juga pelajari, kita lihat, oh ternyata memang banyak mereka yang termasuk dari kalangan pekerja berat, gitu ya. Ada tukang becak, kuli bangunan, kuli gendong, pokoknya yang kalau boleh saya katakan ya, itu kelas menengah ke bawah sebetulnya. Meskipun ada yang kelas menengah beberapa, ya, terutama maaf Mbak Titis, ini yang perlu saya obat kuat lelaki itu kelas menengah itu minum juga, itu kita petakan. Oh, berarti mereka mengambil juga itu yang untuk katanya biar strong, ya kan? Eh, Tajikaran, Rasayan namanya. Jadi strong sekuat kuda. Gitu bahasanya gitu. Bisa bayangkan Mbak Titis, ya strong sekuat kuda. Itu dari nama-namanya itu sudah kelihatan sebetulnya. Tapi ya masyarakat kita tidak teredukasi ya. Akhirnya mereka kemakan hal-hal seperti itu. Kemudian dari sisi kemasan, saya pelajari, saya amati, oh kemasannya kalau yang daerah Banyuwangi itu rata-rata COD ya, cairan obat dalam. Jadi kemasannya itu botolan kaca warna gelap, coklat atau hijau. Ternyata itu terkonfirmasi juga waktu saya ketemu dengan si A itu, saya tanya kenapa kemasannya gelap atau tadi coklat atau hijau. Karena ternyata menyamarkan bahwa
BKO itu nggak campur ketika ditambahkan ke dalam jamu itu bagian bawahnya nanti dia akan ngendap. Makanya aturan pakainya kocok dahulu. Jadi dia akan membentuk seperti sistem suspensi kocok dulu biar nyatu baru nanti diminum satu gelas seperti itu. Nah, coba kalau itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama seperti di sini, lama pemakaian ya bisa jebol kan ginjalnya wong takarannya aja pakai gayung mandi gitu. Nah, istilahnya itu cibuk, cibuk ya, cibuk pakai cibuk. Nah, ini adalah contoh-contoh. Ini juga terkonfirmasi di beberapa wilayah epicentrum sekitarnya wajah bulan. Nah, ini bukan karena dia itu gemuk ya, bukan, tapi ini karena orang-orang yang banyak menggunakan apa namanya kortikosteroid. Untuk apa sih kortikosteroid? Pertama, menambah nafsu makan. Makanya hati-hati anak-anak yang korban dari jamu BKO itu yang diindikasikan untuk menambah nafsu makan. Yang kedua adalah pegelinu, itu tadi yang pekerja berat tadi, lemah, letih, dan seterusnya itu. Kemudian yang penyakit rematik ini biasanya lansia. Jadi tiga kelompok ini biasanya menjadi target operasi dari jamu BKO yang mengandung kortikosteroid. Ya, ada prednison dan seterusnya. Untuk anak-anak nambah nafsu makan, untuk dewasa pegelinu, untuk lansia rematik, asam urat. Jadi kena semua itu, mulai anak, dewasa, lansia atau orang tua, kena semua. Ya, ter apa terdampak semua itu. Cuman tujuannya beda-beda. Kemudian ada yang kena juga ini, tukak lambung dan beberapa kasus saya sudah mendapatkan kematian akibat konsumsi jamu BKO ini. Ya, hanya saya sampaikan ini sulit dibawa ke ranah hukum karena biasanya kasus di pengadilan akan ditanyakan apakah ada kausa prima hubungan sebab akibat bahwa minum jamu itu langsung kemudian tukar lambung. Ah, itu kajiannya nggak ada. Mitigasinya itu nggak ada. Jadi selalu mentah biasanya dibawa ke jalur hukum. Ya, selain masalah yang kedua, mentah dimasukkan dalam jalur hukum ya karena ada permainan uang. Ya, jadi uang juga bermain di situ. Yang kita sebut sebagai apa istilahnya itu atensi lah ya, uang atensi. Kalau di Banyuwangi itu sampai 7 miliar ya setahun itu uang atensi, uang yang dimainkan untuk supaya tidak terjerat ke jalur hukum gitu. Berarti kalau uang atensinya aja segitu ya, omsetnya bisa lebih dong. Nggak mungkin dia memberikan ke ini itu sebanyak 7 miliar itu, sedangkan pemasukan dia sendiri di bawah itu. Kan nggak mungkin, logika bisnisnya nggak jalan. Berarti lebih. Penafsiran saya sih sekitar 35 miliar karena kita punya hitung-hitungan gitu. Kalau atensinya sekian berarti omset yang ada itu sekitar ya 5 kalinya gitu. Jadi itu di angka itulah. Luar biasa ya. Jadi satu kabupaten aja bisa segitu besarnya. Kemudian ini yang banyak terjadi yang tadi saya sampaikan gagal ginjal. Ya, biasanya nanti cuci darah gitu. Eh, apa? Karena dampak dari pemakaian jamu BKO yang tadi, yang dosisnya itu pakai ibu mandi tadi. Ya, Pak, seperti itu. Itu pengakuan. Jadi ini apa yang saya lakukan berdasarkan dari apa yang kami tracing di lapangan. Kemudian ini yang paling membahayakan juga dan berakibat kematian ya, itu adalah sindrom Stephen Johnson, yaitu merupakan reaksi alergi yang hebat akibat pemakaian jangka panjang dari suatu jamu BKO. Nah, yang seperti ini masyarakat tidak paham, masyarakat tidak tahu, masyarakat kena korban iklan, terutama ini yang harus diketahui. Caranya mengetahui gimana? Pertama, efek segera. Yang tadi saya sebut dengan cespleng, ya, tokcer, mujarab, shortcut, itu karena budaya masyarakat.
pengennya itu serba instan, serba cepat gitu. Kalau jamu itu kalau dipakainya rutin gitu ya. Kalau jamu alami loh ini ya, bukan jamu BK, itu dipakai rutin. Dia baru bisa memberikan dampak ya, badan gitu menjadi lebih sehat bugar gitu ya. Tapi masyarakat tentu nggak sabaran. Pegel itu ya pengen segera 2 3 jam langsung hilang gitu kan. Maka ada istilah tadi cespleng, tokcer dan seterusnya. Ini dulu yang harus dilakukan. Jadi masyarakat kalau misalkan mendapatkan eh, jamu minum langsung beras, langsung rasa sakitnya hilang semua, saya malah curiga itu. Harusnya kita harus harus tubuh kita. Saya itu pernah ya dikasih teman. Katanya, saya buatkan produk yang seperti ini. Apa ini? Obat kuat katanya. Oke, tak coba itu dari kemasannya aja udah jelas warnanya itu merah, depannya G. Saya nggak perlu nyebutkan karena ini masa etika. Cari sendirilah. Pokoknya kemasan merah, depannya tulisannya mereknya itu pakai G. Wah, begitu saya minum langsung mata saya bengkak. Kemudian paha kedua paha saya itu kayak ketarik. Tarik itu saya bilang ya Allah iki dicampur si denafin yang ini kican nih jelas si denafil itu ciri khasnya itu dan itu berlangsung 1 minggu untuk sholat sakit untuk wah pokoknya ini anu bengkak. Nah saya bersyukurnya begini oh berarti tubuh saya masih merespon dengan baik. Coba kalau tubuh nggak merespon dengan baik, adanya sesuatu yang dimasukkan dalam takaran dengan gayung. Kayak apa coba? Apa nggak ginjalnya jebol kayak tadi? Saya kasih antidotum kencur. Oh, tak juai kencur terus. Oh, dibanyakin gitu. Nah, itu kisah nyata bahwa efek cespleng itu kadang menimbulkan healing krisis namanya. Nah, pada saya itu healing krisis. Berarti saya masih bagus, tubuh itu masih merespon karena ada yang tidak merasakan. Gitu ya. Jadi coba sekarang kita pahami betul ya. Kita jadi masyarakat konsumen yang cerdas. Jangan sampai kita barterkan 1 botol ya karena harganya murah loh 15.000 saja itu 1 botol itu 15.000 ya itu sebetulnya untungnya itu sedikit untungnya pabrik itu saya tanya ke pemiliknya waktu itu berapa untungnya kami hanya ngambil sekitar 3.000 sampai 5.000 gitu nanti di distributor tingkat akhir itu ngambilnya misalkan outlet-outlet itu ngambilnya 5.000 jadi sebetulnya kalau untung dihitung untung-untungan malah lebih untung produksi jamu alami gitu loh karena dia ngambilnya sedikit sebetulnya. Tapi kuantiti dia besar dalam bentuk tadi dikirim pakai apa nanti eh, itu anu itu ke, ke Lampung itu dia dikirim pakai jumlah yang besar, rak-rakan itu besar ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita merasakan seperti itu langsung dong kita langsung waspada gitu loh. Berikutnya kita bisa melihat organoleptisnya dari bau dan homogenitas. Ini caranya kalau yang dari botolan itu tinggal diterawangkan ke cahaya itu bagian bawahnya itu akan ada serbuk putih. Nah, itu langsung kita curiga. Ah ini nih BKO gitu. Tapi kalau bentuknya itu serbuk, itu serbuknya dikeluarkan dalam kertas perkamen coklat, kemudian digoyang-goyangkan. Itu nanti akan misah antara yang BKO sama yang organik, yang asli, yang alami tadi. Itu cara kedua. Cara ketiga adalah kalau itu kapsul ya keluarkan kapsulnya terus dibau. Nah, itu akan kita akan bisa mendapatkan baunya. Oh, ini bau paracetamol ini bau dan seterusnya. Jadi itu kalau dilakukan pada tahapan pertama, kenali dulu dong BKU itu responnya terhadap tubuh kok segera itu harus waspada. Ingat, mereka akan terus bergerilya untuk mencari orang-orang yang tidak teredukasi dengan baik di kelompok kalangan menengah ke bawah karena menengah itu
biasanya obat kuat itu, ya, yang ke bawah biasanya obat tadi eh, apa nyeri sendi dan seterusnya, rematik dan seterusnya itu. Kemudian mereka tidak mendapatkan edukasi yang baik. Akhirnya mereka termakan dengan jamu BKO. Nah, kita bawa ke lab, dapat cerita ini tapi benar ya dari teman dari tetangga yang petani. Dia eh, di rumahnya itu koleksi botol-botol tadi itu banyak sekali. Eh, apa namanya warnanya kalau nggak coklat ya hijau tadi. Kemudian dia bilang gini, anaknya itu, ini bapak itu tiap mau pergi ke sawah itu atau nanti mau tidur itu minum 1 gelas. Nah, eh, sekian tahun lamanya. Kemudian saya pun tidak tahu karena itu tetangga beda RT. Akhirnya divonis oleh dokter yang bersangkutan kena gagal ginjal gitulah intinya. Kemudian dibawa ke Sarjito dan akhirnya kemudian tidak lama meninggal. Nah, dari situ saya dapat informasi itu terus saya cross check. Saya boleh nggak minta minta apa namanya jamu yang masih ada di rumah yang belum apa masih ada sisanya. Kemudian seperti yang saya tadi cek, saya lihat di bawah cahaya itu benar ada serbuk putih di bagian botol bawah itu. Saya langsung curiga, ini nih kemungkinan BKO. Kemudian saya coba ke laboratorium di tempat kami dan kemudian ketika kita masukkan benar dia dicampur kortikosteroid. Itu dia. Sama saya dah confirm. Jadi tahapannya seperti ini yang saya lakukan juga. Jadi 3 tahap cara ini untuk mengkonfirmasi gitu. Nah, ini beberapa contoh yang sering ditambahkan ya untuk ibu-ibu hati-hati pelangsing ya. Mbak Titis jangan ya udah langsing nanti kasih lagi nih kayak biting nanti jadinya. Jadi pelangsing jangan ya, hati-hati maksud saya ya. Kemudian nafsu makan tadi pada anak-anak, obat kuat ini biasanya kalangan menengah ya. Ya mungkin ya biasalah kayak menengah itu punya duit dan dia bisa ya melakukan banyak aktivitas seperti itu, dia butuh doping dengan obat kuat. Kemudian pegelinu, encok rematik, asam urat ini adalah penyakit dewasa orang tua lansia di sini. Jadi kalau kita bagi berdasarkan demografi, perempuan lebih banyak ke pelangsing, ya. Kemudian anak-anak lebih banyak ke nafsu makan. Nanti kalangan menengah lebih banyak ke obat kuat. Menengah ke bawah itu lebih banyak ke sini, kelinu, encok, rematik, asam urat. Biasanya ini kalangan pekerja berat, dewasa, pekerja berat atau lansia, orang tua lansia. Termasuk adalah menghilangkan sakit. Inilah yang banyak ditemukan oleh Badan POM dan ini adalah jenis obat BKU-nya. Sekarang katanya ada sildenafil sitrat untuk obat kuat itu sudah generasi yang keenam. Jadi kalau didetek katanya sudah nggak nampak lagi di apa namanya di HPLC itu nggak muncul katanya. Saya nggak tahu ini benar atau tidak, tapi rumornya begitu. Wah, kalau begitu harus kita LCHRMS itu. Wah, teknologi terkini itu. Besok kita mau latihan. Ayo, siapa yang mau ikut langsung daftar ke Mbak Titis. Ya, LCHRMS. Nah, gitu. Itu kita akan tembak langsung dengan alat yang terbaik ya, yang terkini. Kalau pemerintah belum punya, misalkan BPOM belum punya, misal apalagi Balai ya, Balai POM. Tentu nggak terdetek sama sekali karena katanya itu sudah generasi yang keenam generatif sifat itu maksudnya turunan gitu ya turunannya jadi nggak bisa dilihat gitu secara laboratorium padahal tadi di sini untuk memastikannya adalah uji lab ya untuk identifikasi spesifiknya. Nah, Bapak Ibu pertanyaannya bisakah kita membuat produk herbal yang benar-benar alami tapi juga tokcer? Nah, itu pertanyaannya. Ternyata pada prinsipnya bisa. Jadi kita kalau misalkan berpikir tentang kecepatan, karena tokcer itu kan bicara tentang
onset dan durasi sebetulnya. Nah, di situ ada kata onset. Onset itu kapan efek khasiat dirasakan yang pertama. Nah, itu namanya onset. Nah, kalau durasi berapa lama khasiat itu bisa dirasakan? Tentu kalau seseorang mengkonsumsi herbal kemudian dia bisa bertahan lama di dalam tubuh ya, berarti khasiatnya cukup panjang gitu ya. Tapi rata-rata ya average bertahan 4 jam itu sudah bagus. Khasiat suatu produk herbal alami 4 jam sudah bisa mempertahankan kondisi tubuh kita misalkan membaik gitu, tinggal nanti dimasukkan lagi obat yang kedua sehingga frekuensinya bisa menjadi misalkan dibuat katakanlah 3 kali atau 4 kali seperti itu. Demikian ya kisah nyata yang saya sampaikan ini bukan mengada-ngada, tapi ada semua dalam sebuah perjalanan. Uang, wah dikasih uang saya pakai amplop itu. Segini nih gimana nih gitu kan. Akhirnya saya bilang sama Bu Ita gitu, gimana ini? Mau kita pakai atau enggak? Wah ini kan bahasanya. Nah, kita langsung enggak, kita pokoknya enggak. Cuman gimana cara mengembalikan uang ini? Nah, kita punya cara. Kita undang tadi yang dari apa? Dari Banyuwangi itu ya, itu sekitar di Rogo Jambi lah ya, epicentrumnya di sini. Kita undang ke Jogja, alasan saya mau tak ajak keliling ke jamu-jamu pabrik jamu yang omsetnya puluhan miliar. Wah, mau dia datang. Akhirnya waktu pulang itu saya kasih oleh-oleh bakpia, uang itu tak selipkan di situ. Itu dibawa oleh dia. Alhamdulillah saya tidak makan uang dari itu. Nah, itulah sedikit yang saya sampaikan. Semoga menjadi pemantik ya diskusi pada malam hari ini. Kalau pertanyaannya tadi adalah jamu BKO gak bahaya tak? Saya bilang bahaya, bahaya itu. Belum lagi kalau kena kasus hukum. Ini saya cerita tambahan sedikit aja. Pada saat ada penggerebekan oleh Badan POM, itu yang punya pabrik itu gak tidur di rumah. Dia tidur di mana? Di sawah. Dia tidur di sawah, nggak berani dia tidur di rumah. Padahal istrinya dua. Nah, gimana coba? Udah istrinya dua, nggak tidur di rumah coba. Dia ketakutan. Wah itu psikisnya kan kena sebetulnya. Tapi ya itu tadi, nanti kalau sudah reda dia baik lagi, ngulangi lagi, gitu lah. Jadi sebetulnya nggak nyaman berbisnis dengan BKO itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kisah nyata petualangan apa Pak, mencari apa menelusuri jamu BKO ya. Luar biasa. Dibikin buku gimana tuh Pak? Ya 100 halaman lah ya. Atau dibikin film, Pak? Dibikin film ya. Baik, Bapak Ibu, luar biasa. Jamu enak jangan asal racik, BKO masuk bisa bikin bahaya. Pilih poliherbal yang cespleng dan asik, cuan pun melesat, hati pun lega. Oke, baik Bapak Ibu. Biar dapet cuan beneran. Nah, kan tadi Pak Pin udah kasih solusinya poliherbal tadi ya Pak ya. Nah, ada info menarik ini. Kalau jamu PKO yang cesplong tadi itu kemudian bikin bahaya, terus sudah gitu dikejar-kejar BPOM, belum lagi mungkin dikejar polisi ya Pak, berkasus dengan hukum nih. Kan solusinya poliherbal tuh Pak. Poliherbal itu eh, kabarnya potensi cuannya juga luar biasa ya Pak ya. Nah, apa namanya? Di sini sebetulnya kenapa juga pada kesempatan malam hari ini kami mengangkat tema ini karena satu sisi apa namanya kita ingin memberikan satu pandangan atau juga satu satu apa ya istilahnya gimana nih di masyarakat apakah sudah memahami dan jalan keluarnya juga sudah memahami atau belum bahkan tidak hanya itu
ternyata ada keuntungan yang bisa lebih berlipat dari sekedar keuntungan yang diperoleh dari jamu BKO. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan selanjutnya nih, kayaknya kita simak dulu ya. Dan nanti teman-teman yang sudah masuk di ruang Zoom, setelah kami sampaikan informasi berikut ini, silakan dipersiapkan untuk sesi diskusi. Barangkali ada yang akan didiskusikan. Boleh ditampilkan dulu Mbak Anissa untuk informasi dari Herbologi DRK Education. Silakan Mbak Anissa. Atau ingin jadi certified herbalist tapi belum tahu jalurnya? Herbologi DRK Education A to Z batch ke-20 akan menjawab keresahan Anda semua. Tanggal 29 sampai 30 Mei di Yogyakarta atau bisa diikuti online dari mana aja. Anda akan dibimbing langsung oleh Dr. Apoteker Kintokan MSC, seorang praktisi dan founder bisnis herbal profesional dengan segudang pengalamannya, baik di bidang herbal maupun kesehatan. Bersama beliau, Anda berkesempatan diskusi interaktif dari hulu hingga hilir tentang ilmu, praktik, hingga bisnis herbal. Dengan ikut workshop ini, Anda akan dapat banyak banget bonus eksklusif yang cuma ada di sini dan membantu Anda menemukan jalur sertifikasi si herb dengan mudah. Sip terbatas untuk 100 orang tercepat. Amankan promo spesialnya sebelum kehabisan. Yuk daftar sekarang dan jadi bagian dari ribuan alumninya. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Ya, demikianlah Bapak Ibu. Oh, masih ada lagi. Kayaknya nggak usah dulu Mbak Anissa. Boleh kalau ada flyernya Mbak Anissa. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Herbologi di RK Education di sini memiliki komitmen bersama-sama untuk membantu bidang cegah tangkal dari Badan POM untuk memberikan solusi ya supaya tidak tidak ada lagi atau nantinya di Herbologi DRK Education itu kami ada semacam apa namanya fakta integritas. Nah, fakta integritas bahwa para alumnus Herbologi DRK Education itu tidak akan menggunakan jamu yang berbahan kimia obat dan sudah sekaligus diberikan solusinya yaitu berupa diantaranya polyherbal sinergis yang apa namanya memiliki eh, dampak atau efek yang tidak kalah juga dengan jam PKO tentu dengan berbagai apa namanya standar ya seperti itu. Nah, Herbologi DRK Education kebetulan di bulan Mei ini pada tanggal 29 dan tanggal 30 Mei boleh di-share di sini bisa diperpesan nggak ya Mbak Anissa Herbologi DRK Education kelas A to Z mengadakan workshop batch ke-20. Jadi sudah 20 kali penyelenggaraan workshop ini. Kebetulan untuk 29 dan 30 ini diadakan di ini. Nah, nggak kelihatan Mbak Anissa. Nah, untuk apa saja materinya? Boleh geser ke kiri Mbak Anissa? Ya, boleh lagi geser ke kiri? Nggak kelihatan flyernya Mbak. Ya, jadi Herbologi DRK Education di sini dengan bimbingan langsung di bawah Dr. Kintoko, beliau nanti yang akan langsung memberikan beliau sebagai instruktur ya. Dan seatnya untuk yang offline terbatas hanya maksimal 50 saja, sedangkan yang online juga kami berikan kesempatan ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin jauh bahkan ada di luar Jawa, di luar negeri sekalipun ada yang sudah mendaftar juga dari luar negeri itu menjadi peserta workshop Herbologi DRK Education. Namun ketika Bapak Ibu memiliki kesempatan maka kesempatannya untuk bisa hadir offline di Yogyakarta. Dan Alhamdulillah workshop Herbologi DRK Education batch ke-20 ini telah ada beberapa pendaftar ya. Alhamdulillah sudah banyak, bahkan 10 pendaftar pertama itu senilai 1,9 juta sudah sold out. Dan 10 pendaftar kedua
itu saat ini sedang dibuka ya, senilai 22,2 juta. Nah, untuk nanti juga selanjutnya 10 pendaftar ketiga senilai 2,3 juta belum dibuka. Ini yang offline. Untuk yang online itu juga sudah sold out yang 10 pendaftar pertama dan 10 pendaftar keduanya yang online juga sudah sold out Bapak Ibu. Maka ini kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu atau peserta yang hadir pada malam hari ini. Untuk yang online masih ada kesempatan di 10 pendaftar ketiga. Jadi masih ada tersedia di dengan nilai 1,1 juta rupiah. Kemudian untuk yang offline, sebetulnya sudah sold out yang senilai 1,9 juta rupiah. Namun, bagi Bapak Ibu atau hadirin yang bisa mengikuti atau bisa mendaftar di hari ini dan maksimal besok, tanggal 21 Mei, maka diberikan 10 kesempatan bagi 10 pendaftar untuk menikmati pendaftaran senilai 1,9 juta rupiah saja. Dan nanti untuk selanjutnya tentu akan kembali kepada harga normal ya di luar 10 pendaftar tersebut seperti itu. Maka mari gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan tentu saja materi yang ada di workshop herbologi DRK Education itu diantaranya ada mulai dari bahan baku ya, pemilihan bahan baku, kemudian zat aktif, dan bagaimana kunci formula herbal. Nah, tadi kalau jamu BKO biar jadi cespleng. Nah, gimana nih kalau jamu yang tanpa BKO juga tetap cespleng dengan standar-standar tertentu tentu saja ya tidak tidak secespleng atau langsung gitu ya. Tetapi tidak memberikan dampak negatif bagi tubuh gitu dan juga nanti juga dibahas di situ ada herbal baik itu Nusantara, herbal Nabawi, TCM dan ada praktek herbalnya dan ada bisnis herbalnya dan ada komunitasnya di Ikatan Herbolog Indonesia. Jadi di situ nanti setelah selesai workshop jangan khawatir, kita nanti akan ada komunitas Ikatan Herbolog Indonesia. Di situ akan ada jejaring bisnis, keilmuan, dan sebagainya. Dan selain itu, juga Herbologi DRK Education membuka peluang afiliator. Nah, ini yang sangat menarik nih. Nanti akan dibahas khusus, jangan kemana-mana sampai akhir diikuti acara ini. Karena informasi afiliator Herbologi DRK ini luar biasa. Terus ada lagi benefit lainnya yaitu selain dapat ilmu herbal bersama tentu saja, kemudian dan anggotanya atau alumninya menjadi anggota Ikatan Herbal Indonesia, dapat jaringan bisnis, praktek herbal, dan benefit lainnya. Setiap alumni Herbologi DRK Education yang menjadi anggota IHI tadi berhak mengikuti uji kompetensi sertifikasi SIHEP dari BNSP LSP UAD dengan diskon ya apa namanya hanya berbayar 2,25 juta jadi hemat diskonnya itu 1,25 juta. Nah, diskonnya luar biasa ini besar sekali. Ini benar-benar privilege bagi alumni herbologi DRK Education dan insya Allah nanti apa kan diberikan ilmunya ya matrikulasi dan ketika lulus maka mendapatkan gelar SIHEP Certified Herb. Nah, itu informasi yang ada dari Herbologi DRK Education. Jadi mumpung masih ada ini benar-benar karena beberapa kali ini ada yang ketinggalan informasinya, tapi kemudian sudah sold out gitu. Jadi wah gitu telat gitu ya. Jadi apa namanya sayang banget kalau ini juga nanti sampai kami tutup kelasnya, Bapak Ibu sekalian tidak bisa mendapatkan peluang-peluang ini karena ini menjadi sebuah investasi ya dengan betapa peluang bisnisnya juga dan tentu saja bisnis yang tidak melanggar hukum ya. Ya, baik seperti itu Bapak Ibu sekalian. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, namun mungkin bisa lanjut saja nih kayaknya kita membahas tentang afiliator.
Oh, ya. Masker itu, ya, juga sekali ini buat tentu sangat berat ya untuk kalian. Dari mana bisa berarti bisa lihat ini ya, maaf ini ternyata eh, saya naik turun. Baik Bapak Ibu, untuk informasi informasi terkait afiliator, ada yang berdiskusi terkait dengan jamu BKO tadi, boleh, atau juga kaitannya juga dengan herbologi DRK Education. Baik, kami persilakan, mungkin ada yang mau berdiskusi, silakan Bapak Ibu, bisa langsung saja raise hand, boleh, ada yang mau diskusi. Nah, ini ada yang bertanya nih, Pak Fin dari Mas Lukman atau Pak Lukman. Apakah sebaiknya meminum jamu yang langsung dibuat di depan mata seperti pedagang jamu tradisional yang langsung memeras herbal-herbalnya saat baru dipesan? Apakah solusinya udah dijawab Pak Akin ya? Ya, Mama, Ya. malah tinggal tularan Sabrina. oh ya, sepertinya Mbak Anissa keluar apa ya sebentar. Kok Oh, ketemu Mbak Anissa sekalian bisa ya? di mute Mbak Anissa? Mute all aja Mbak Anissa. Oh, Mulai naik temen. saya mute all dulu. Oke. Ya, baik. Silakan. Mungkin ada yang mau berdiskusi. Oh, ini ada yang share nih. Selain jamu BKO masih banyak beredar di warung-warung kecil paket lengkap pil kecetip flu tulang yang isinya obat kimia. Oh, namanya pil kecetip ya, Pak ya. Masih juga ada Ya, madu. ya. Eh, Sekarang jamu PKU memang ketika masyarakat sudah mulai pintar ya mengidentifikasi itu mereka juga kemudian membuat kamuflase. Ini tadi ada yang pakai tulisan Cina itu ya, itu juga bagian dari kamuflase ya yang harus diperhatikan. Kemudian ada juga yang mengatakan, loh itu sudah ada izin edarnya Badan POM. Nah, ini perlu kami jelaskan ya. Pada saat yang bersangkutan mengajukan izin edar ke Badan POM, itu memang murni ya. Murni itu maksudnya benar-benar alami ya, tidak dicampur gitu. Tapi itu hanya diproduksi di mungkin ya di batch satu batch saja gitu. Nanti batch berikutnya sudah dicampurkan. Sehingga pada saat dicek di Badan POM itu memang benar resmi itu ada tulisan bahwa itu sudah berizin gitu. Tapi kemudian campurkan. Saya cerita yang eh, jamu BKO yang saya minum tadi itu, yang kemasannya Lux warna merah dan inisial G itu saya lihat TR-nya saya cek itu ada, memang benar. Tapi itu kemungkinan modelnya kayak tadi, modusnya agak berbeda dengan yang di Banyuwangi atau beberapa tempat ya. Yaitu adalah dia batch yang kesekian baru dia campurkan. Tapi pas pengajuan yang pertama ke Badan POM eh, dan produksi mungkin batch yang pertama itu alami gitu, alami. Dari mana saya bisa mengkonfirmasi itu? Dari pabrik yang ada di Rogo Jambi sama tadi, ketika dia berubah kepada jamu yang alami, karena apotekernya ngotot waktu itu, enggak, pokoknya saya pengen jamu yang alami gitu kan. Akhirnya benar-benar jamu alami itu diproduksi dan komplain dari masyarakat, dari customer. Akhirnya berkerak-kerak itu dikembalikan. Dia bilang apa?
gak tokcer lagi gitu. Dari yang awalnya itu tadi cepat dirasakan, terus setelah diganti dengan batch yang tidak pakai jamu BKO-nya, tidak tidak ditambah BKO, itu nggak memberikan tokcer tadi apa khasiat yang cepat. Akhirnya dibalik, logikanya dibalik, yaitu pada saat mengajukan ke Badan POM itu bersih, tapi nanti begitu batch yang kesekian dia campurkan gitu. Jadi luar biasa memang cara-cara yang ditempuh oleh para pengusaha jamu BKW itu. Dia tidak memperhatikan entah nanti ginjalnya rusak atau apa, bukan urusan dia. Yang penting dia sudah dapat untung gitulah. Lebih kurangnya seperti itu. Maka saya katakan ini benar-benar kalau istilahnya Badan POM itu tindak kejahatan karena merusak dan mengambil harapan hidup masyarakat tidak terasa dia. Karena kan prosesnya lambat itu, nggak langsung sekali minum saat ini langsung ginjal rusak kan tidak, itu puluhan tahun. Tetangga saya itu 10 tahun. Ya, botolnya banyak sekali itu disimpan. Padahal botolnya itu sebetulnya gini, itu bisa ditukarkan kembali sebetulnya. Jadi kalau beli bawa botol, itu dipotong nanti dari harga botolnya itu 2.000 itu. Jadi kalau nggak bawa botol ya berarti harga normal 15, tapi begitu bawa botol 13 gitu. Karena botolnya nanti akan diretur ke pabrik kembali, kemudian dipakai untuk ngisi lagi gitu. Nah dia itu nggak mengembalikan botol, jadi koleksi botol mungkin saking senengnya botol kok warna hijau gitu ya, jadi dikoleksi itu. Nah itu Yakin sebagai ada yang raise hand ini, Pak. ya Pak silakan. Muhammad Andi Rajab. Silakan Pak Muhammad. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Suara saya terdengar jelas. Ya, agak kurang keras sedikit lagi. Oke, Ya, baik. silakan. Terima kasih. Perkenalkan saya Muhammad Andi Rajab, mahasiswa S2 Farmasi UAD, kayak Pak Kintom. Wah, ternyata ini mahasiswanya Izin Pak Kim. bertanya, saya mungkin izin mengambil salah satu pertanyaan dari di chat partisipan Zoom, Ibu. Mungkin saya modifikasi sedikit dari Mas Wirawan Rosami ya tadi. Jadi fakta di lapangan, gitu, Bapak. Jadi bagaimana kita bisa memberikan solusi gitu Bapak, kepada khususnya mungkin lansia atau tadi kan ada beberapa yang dari Bapak sampaikan target pasar dari produsen BKO ini lansia, kemudian ada dewasa, anak-anak. Mungkin kepada solusi kepada lansia gitu Bapak atau dewasa untuk yang sudah terbiasa mengonsumsi jamu yang mengandung BKO untuk kita menyampaikan untuk tidak mengonsumsi lagi gitu Bapak. Tapi faktanya di lapangan ada beberapa orang itu yang justru dia kecanduan karena merasa kalau mengonsumsi obat jamu BKO ini bisa sembuh daripada obat sintetis gitu Pak. Jadi bagaimana solusinya kita menyampaikan, terus apa sih yang menyebabkan obat BKO itu masyarakat mengonsumsinya itu justru kecanduan dan tidak merasa sakit dan mungkin ada produk-produk yang sudah tersertifikat atau ternotifikasi dari BPOM gitu Bapak untuk yang beredar di masyarakat. Mungkin terima kasih Pak. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam, Mas Muhammad silakan Pak Andi. Kim. Oke, terima kasih ya tanggapannya. Jadi gini, apakah itu sifatnya adiktif ya? Adiktif itu kecanduan tadi. Sebetulnya kalau disebut adiktif itu kan ciri khasnya dosis itu akan naik gitu ya, akan naik terus ya. Jadi membuat candu gitu. Kalau ini enggak, menurut saya eh, eh, sifatnya tidak seperti misalkan morfin ataupun psikotropik yang kalau dikonsumsi terus dia akan menyebabkan dosisnya itu meningkat meningkat meningkat. Kalau ini ya tetap biasa. Berarti bukan istilah kecanduan itu untuk dalam konteks ini ya kurang pas. Tapi menurut saya lebih kepada habit ya, kepada kebiasaan. Jadi orang yang sudah biasa mengkonsumsi jamu PKO itu pasti seperti ketika orang itu untuk berhenti merokok gitu ya. Itu kayak sulit gitu.
Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan wah kalau saya udah minum ini enak tubuh gitu. Nah, sekarang saya mau konfirmasi, kenapa para lansia ini yang mengkonsumsi jamu yang alami, yang benar-benar alami tidak dicampur BKO loh ya, itu tidak merasakan seperti BKO. Pertanyaannya adalah jawabannya adalah jelas karena BKO itu ada bahan kimia obatnya. Sedangkan teman-teman yang alami, yang benar-benar alami, itu tidak menambahkan sehingga si pasien konsumen ini merasakan tidak cespleng gitu. Nah, tapi harus dipahami. Kenapa begitu? Karena kebanyakan takaran kepekatan ekstrak yang ada di jamu alami itu juga rendah. Itu itu uh, menjadi rahasia umum. Rendah itu maksudnya gimana? Itu nggak pernah dituliskan loh di kemasan itu, di kemasan jamu-jamu yang alami itu. Ya, perbandingannya berapa? Ekstraknya dengan bahan baku awal dengan ekstrak apa namanya keringnya itu tidak pernah tahu. Tapi kalau kita kemudian menanyakan, itu akan dikasih tahu oleh bagian penyedia atau supplier ekstraksinya. Apakah 2:1, 4:1, 6:1, 8:1, 10:1, 20:1 akan seperti itu. Ya. Nah, average rata-rata yang ada di Indonesia kalau nggak 2 yang 4:1 gitu. Makanya kurang terasa gitu loh, kurang terasa. Nah, itu bisa ditanggulangi atau bisa disempurnakan kalau ramuan yang ada di situ adalah ramuan yang mempunyai sifat sinergis, potensiasi. Nah, itulah yang harus dipahami ilmu tentang menyiapkan formula atau racikan itu. Dan sekarang teknologi eh, apa namanya kekinian itu bisa membantu kita untuk bukan atau menghitung tingkat khasiat dari suatu ramuan yang kita buat itu. Misalkan ini pakai salah satunya AUC, misalkan under apa area under course ya, itu bisa kita pakai cara itu untuk ya bahasanya berani berani tandem lah dengan obat konvensional. Saya tidak mengatakan PKO loh ya, saya nggak tandem dengan PKO, sorry lah ya, wong itu sudah eh, dianggap bahaya. Ya tandemnya dengan obat sintetik saja lah, obat konvensional misalkan eh, jamu alami tadi ditandem dengan glibenclamid misalkan seperti itu. Yang tidak bisa dikalahkan hanya masalah harga. Dan kalau harga udah kita give up lah, kita nyerah. Karena gimana? Dia sintesis sih. Ini biosintesis. Biosintesis itu yang mensintesis itu tanaman. Yang sono yang mensintesis pabrik kimia. Ah, jelas beda. Maka sebetulnya ini menurut saya ya, ketika kita mengatakan, oh itu jamu yang alami itu malah lebih mahal daripada obat sintetik misalkan. Itu saya katakan betul. Memang demikian. Maka pilihannya hanya gaya hidup. Silahkan milih sintetik, silahkan milih alami. Gitu aja. Nah, yang tidak fair itu malah yang jamu BKO. Dia ngomongnya jamu yang harusnya alami, tapi dia tambahkan sintetik. Itu menurut saya nggak fair itu. Mendingan kita kalau mau milih, udahlah saya pokoknya pakai sintetik aja sekalian, konvensional gitu loh. Itu fair itu malahan dia. Ya, dan orang jadi tahu karena takarannya itu tertakar industri farmasi loh ya yang produksi jelas takarannya fix gitu. 20 miligram, 25 miligram, 50 miligram, mesti seperti itu takarannya. Coba kalau ditanya jauh BKO berapa takarannya? Satu gayung mandi, wah kan nggak mungkin gitu kayak seperti itu. Gitu. Jadi menurut saya apa yang tadi saya sampaikan ini juga koreksi bagi teman-teman yang jamu alami. Ayolah kita mulai memberikan komposisi yang terbaik untuk customer. Ya, istilahnya ambil untung jangan banyak-banyak lah gitu kan.
Yang penting semua orang merasakan manfaat. Jadi kalau misalkan gini, ini buka-bukaan saja sih ya, membuat produk jamu kapsul alami, alami. Tapi perbandingannya 2 banding 1. Jadi 2 kilo bahan baku jadi 1 kilo ekstrak. Itu ya. Terus itu kan murah banget itu. Kan harganya cuma 2 banding 1 kan murah. Tapi kemudian dia jual berapa? 350. Berapa? 210. Menurut saya nggak fair. Terus terang aja ya. Mohon maaf kepada teman-teman yang sudah alami. Alhamdulillah. Tapi jamu Anda ditandem oleh teman-teman customer dengan jamu BKO pasti kalah. Pasti kalah karena Anda sudah alami itu sudah saya acungi jempol tuh. Udah bagus. Cuman perbandingannya encer. Itu 2 banding 1 gitu. Lalu dijualnya sampai 210, 350. Saya pernah tanya, kok sampai mahal segitu? Katanya yang mahal itu membayar artisnya, Pak. Katanya endorse-nya artis. Katanya biaya untuk digital marketing, Pak. Sekali ngeklik aja 100.000 misalkan. Oh ya patutlah. Itu artinya ya itu semua adalah monggo lah kembali. Kalau saya, ayo kita berikan jalan tengah lah, win-win solution. Karena seorang prinsipal, seorang produsen, formulator itu juga ingin mendapatkan kesejahteraan di situ, ya kan? Tapi jangan ini loh maksud saya jangan ojo akeh-akeh ngono loh, wong 2 banding 1 kok ngambil untungnya sampai segitu gitu loh. Tapi kalau 6, 8, 10 banding 1, ya memang jelas itu nanti khasiatnya bagus, tapi harganya juga lebih mahal gitu loh. Jadi oleh karena itu kita harus mulai benar-benar anu ya, kedua belah pihak ya ini ya. Konsumennya juga harus cerdas supaya nggak beli jamu BKO. Tadi tips-tipsnya sudah saya kasih tahu trik-triknya itu. Lalu produsen juga fair lah. Produsen yang jamu alami maksud saya itu. Kalau mau di tekatin ya harganya mahal. Tapi kalau encer ya murah lah, jangan terlalu mahal gitu loh. Nah ini encer tapi mahal gitu. Ambil untungnya segini dia, makanya istrinya 3 4 gitu. Mohon maaf ya. Jadi ini hanya gojek aja, tapi itu realitas yang penting. Yang jelas itu terjadi. Ini kritik untuk semuanya ya. Tidak termasuk saya sendiri. Saya juga harus terus belajar untuk menghasilkan ramuan-ramuan yang bisa ya harus berani tandem lah dengan konvensional. Nanti perkara harga ya tadi fair saja. Kalau encer ya jangan terlalu banyak ngambil untungnya. Tapi kalau memang pekat karena biaya bahan juga mahal ya harganya tetap relatif mahal. Kita serahkan kepada customer. Kalau misal, waduh kok mahal, nggak apa-apa Bu. Nanti mencari anu apa jamu sendiri, jejamun di dapur. Nah, ada kayu manis, ada cengkeh, ada itu pakai itu Bu, kencur dan seterusnya pakai itu, diseduh dan seterusnya. Nanti ada trik-triknya. Caranya kalau dia serbuk, haluskan serbuknya. Nanti diminum sak serbuknya. Itu khasiatnya lebih bagus. Itu. Jadi bahannya dari apa, ukuran serbuknya jangan disamakan. Ukuran serbuk dari daun, dari kulit batang, dari biji, dari akar itu beda-beda. Di situ kata kuncinya. Nah, jadi nanti cara blendernya di dapur itu harus ngerti. Oh, ini sekian mes. Ya, ini sekian mes. Ya, ini sekian mes gitu. Jadi nggak usah mahal ngambil di dapur gitu. Itu pilihan. Tapi kalau enggak, saya tetap mau kimia, mau konvensional gitu. Ya silahkan. Jadi hidup ini adalah pilihan. Saya kira demikian. Biasa gimana, Mas Muhammad nih? Ya, bisa diterima atau ada tanggapan balik? Ya, Ibu, sampun Bu. Terima kasih atas jawabannya Pak Kintoko. Terima kasih Bu Titi. Ya, baik. Terima kasih Mas Muhammad Andi Rajab. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi ya. Eh, apa yang sudah dijelaskan Pak Kin itu juga nanti akan dipertajam lagi di workshop Herbologi Data Education, baik dari sisi bagaimana nanti optimasi, bagaimana nanti dosis ya, dan eh, tadi kepekatan, tadi ya ternyata bisa jadi juga ya Pak ya, kalau misalnya sama-sama nih ramuannya sama, tapi kok harganya beda. Nah, bisa jadi tuh mungkin kepekatannya beda, bisa jadi. Nah, berarti kan banyak faktor lah ya. Atau kalau tadi
digital marketingnya yang lebih mahal, ya itu urusan Ya, lain artinya berarti ya. artinya gini Mbak Titis, kalau penyakitnya batuk, pilek itu pakai yang encer pun tidak apa-apa ya. Hmm. Sehingga harganya jangan ditembak sampai harga ratusan gitulah. Kan pekat gitu. Dan untuk penyakit yang ringan saja, ya, jadi simptomnya itu eh, ringan gitu ya. Itu yang pekat, yang encer-encer juga saya kira tidak masalah. Tapi kalau kanker misalkan, Banding satu nggak apa-apa ya Pak ya, batuk pilek ya dua dua banding empat satu. banding satu itu untuk batuk lah, untuk ya sekedar menghangatkan tubuh gitu. Tapi kalau untuk kanker dikasih 2 banding 1, ya kan dikritikin gitu sel kankernya gitu. Dikritikin gitu. Menurut saya itu ya Tidak kalau perlu ya tidak tembak sampai berkorelasi. pekat atau malah 10 banding 1. ya kalau di Eropa itu standarnya 6 atau 8 Mbak. Kalau produk Ya, di Eropa itu 6 oke. atau 8. Ya, kalau 10 itu Ya, sudah termasuknya bagus itu, bagus. Apalagi 20 itu, wah bagus banget itu. Tapi harga istilahnya ya selangit gitu lah. harganya selangit ya Pak. Ya. Ya. Nah itu tadi di antara kunci-kunci ini premium, webinar yang free aja udah dikasih bocorannya, apalagi kalau teman-teman semua gabung di Herbologi Ini ada anu Indonesia. Mbak, ada yang tanya Mas Pak Win atau Mas itu, kalau yang kapsul gimana? Ya prinsipnya tadi saya katakan kalau kapsul itu ya dibuka kapsulnya terus diidentifikasi itu nanti kalau campur BKU khas kok baunya. Apalagi dia waktu di dalam kapsul itu dia ter apa bau itu ngumpul di situ di dalam kapsul itu. Begitu dibuka langsung dibawa terasa ini wah ini paracetamol ini anu langsung langsung bisa kita identifikasi yang bentuk kapsul. Kemudian yang bentuk karbon serbuk tadi pakai apa namanya kertas perkamen. Kemudian yang bentuk botol tinggal dilihat di sinar lampu gitu nanti bawah itu kelihatan ada endapan putih gitu. Terus kalau yang udah terlanjur minum itu detoxnya apa nih Pak? Ada yang Tadi saya berikan contoh misalnya Nah, itu yang penting. saya lakukan ya kencur jahe, jahe merah. Hmm. Itu saya Oh. terus aja saya Hmm. gembor dengan kencur jahe merah gitu. Karena sakit di muka bengkak gitu. Sebetulnya kita yang sengsara, istri yang bahagia, tapi kan nggak bisa begitu. Kita minum obat kuat, kita yang sengsara, Kok itu bisa bengkak itu? ini. Nah, ya kan kita yang sengsara gitu, karena muka bengkak, kaki eh, ini gitu. Ya kan nggak bukan jalan terbaik lah yang seperti itu ya. Ya, Om. Ya Ini jalan terbaik ya ada istri contohnya nih, bahagia, Tok. kita juga. Hmm? Iya, ada contoh kemasannya nih Pak, Tok Chair. Apa nih, Tok Tok Chair atau apa nih? Iya, baik. Apa ini udah banyak yang terlanjur minum BKO detoxnya. Tadi Udah, kencur, ya, jahe merah, ya. terus ada lagi nanti lemon gitu ya. Hmm. Itu terus itu ada yang bisa menggunakan apa itu dari beberapa jenis sayuran yang sifatnya diuretik kayak kumis kucing, maaf, seledri ya, seledri itu diuretiknya juga kuat untuk menggelontor ya, tapi itu minumnya juga harus kuat ya supaya apa namanya detoksnya berjalan secara efektif gitu. Ya. Jadi itu intinya bagaimana kemudian kebiasaan ini bisa mulai kita ubah ya untuk kemudian tidak secara jangka panjang gitu. Kalau ukuran jangka panjang itu berapa sih sebetulnya gitu? Mungkin ada yang tanya gitu ya. Ya itu relatif lah ya. Karena jangka panjang itu perbandingan antara usia kita dengan waktu kita mengkonsumsi itu. Contoh, ketika dia mulai mengkonsumsi usia 40 tahun atau lebih dari 30 tahun, itu untuk kerusakan organnya cukup perlu waktu pendek. Katakanlah mungkin cuma sekitar 5 tahun, dia langsung jebol ginjalnya. Tapi kalau dia mengkonsumsinya pada usia di bawah 30 tahun, katakanlah masih di belasan 20-an tahun, mungkin dia butuh waktu lebih lama untuk ginjalnya itu rusak. Jadi itu tidak bisa dijustifikasi dengan satu ukuran karena kerusakan organ kita itu bergantung faktor usia juga. Jadi pada saat mengkonsumsi itu usia berapa. Terutama sekali lagi yang di atas usia 30 tahun itu
benda-benda atau barang-barang yang sifatnya toksik gitu ya, eh, itu cepat merusak gitu ya di dalam tubuh pada saat yang bersangkutan sudah di atas 30 tahun. Ya tergantung kapan memulai minumnya gitu aja lah istilahnya. Begitu Mbak Titus. Baik, terima kasih Kak King. Luar biasa tadi ya bahasan kita tentang jamu PKO ini dan juga bagaimana solusinya. Bahayanya dulu ya, kemudian solusinya. Eh, Nanti Bapak Ibu sekalian bisa lebih dalami lagi karena memang eh, seluk-beluknya itu luar biasa ya ternyata tadi makanya kayaknya peluang dibikin buku, dibikin film Ya, Kak King. Nah, ini ada selanjutnya pertanyaan dari Pak Ari atau Mas Ari, apakah herba natural ya sudah ada Badan POM dan halal? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang belum itu kami masukkan dalam program AKPM, Apoteker Keluarga Praktek Mandiri. Jadi itu produk untuk kalangan terbatas dan dimentor langsung oleh para apoteker yang sudah kita sertifikasi atau sudah kita latih bagaimana cara memonitoring dari terapinya. Nah, sangat mungkin herbal yang sudah alami ya, kita jamin alami, itu menimbulkan efek samping. Itu sangat mungkin. Artinya saya tidak mengatakan itu adalah pasti aman, karena ada beberapa yang terindikasi gatal, eh, demam, pusing, itu biasa dalam konteks bahwa itu dimonitoring atau kejadian-kejadian yang tidak dikendaki. Nah, kami mendorong apoteker keluarga praktek mandiri ini sebagai sahabat setiap keluarga yang mengkonsumsi herbal itu adalah prinsipnya adalah dengan monitoring terapi. Jadi perkembangannya diikuti, kalau belum baik dievaluasi apa yang kurang. Oh, ternyata nutrisinya tidak mendukung, makanannya itu mie tante terus misalkan gitu kan nggak mendukung itu misalkan ya. Jadi itu semuanya harus menjadi satu konsep tentang bagaimana terapi itu dan eh, saya sudah punya pengalaman di saintifikasi jamu Kemenkes. Memang polanya monitoring itu harus dilakukan sebetulnya. Intinya seperti itu. Tapi kan tidak setiap produsen kemudian bisa memonitoring produknya, kan begitu. Makanya yang paling penting adalah bagaimana konsep jamu BKO itu harus clear dulu, ya harus clear, tidak boleh ada. Kemudian nanti yang jamu alami itu disesuaikan dengan kasus penyakitnya, apakah dia penyakit yang ringan dan jumlahnya itu banyak. Kalau seperti itu memang bagusnya dibuat produk yang sudah branded, sudah apa namanya fix ya, hasil risetnya juga sudah bagus, kemudian diajukan izin ke Badan POM. Ya, nanti ukuran kepekatan ekstraknya disesuaikan dengan tingkat penyakitnya. Tapi kalau tidak belum masuk ke situ, tarik kepada sistem praktek mandiri atau pelayanan. Amati perjalanan penyakitnya itu dengan herba yang tidak boleh ada BKU-nya. Nah, seperti itu nanti akan ketemu polanya karena case report yang kita dapatkan itu menjadi rekomendasi untuk dilakukan sertifikasi, lalu kemudian diajukan izinnya ke Badan POM. Prosesnya mestinya seperti itu supaya tidak kena OKB, orang korban baru, korban apa? Korban iklan maksudnya gitu. Begitu Mbak Titis. oke, terima kasih luar biasa ini. Nah, di sini ada Kak King dan juga ada Mas Kun. Kak King dan Mas Kun. Nah, Kak King, tadi kalau sudah bahas jamu PKO itu kayaknya kalau mau dilanjutin nih kayaknya nggak cukup 3 hari 3 malam, Kak. Soalnya, soalnya apa namanya? Makanya nanti mungkin kita bisa lebih pertajam lagi ya di workshop, insya Ya, Allah. Nah, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan bagaimana solusinya. Nah, kita telah bersama di sini dengan Master Afiliator Workshop, bukan workshop ya, Master Afiliator Herbologi DRK Education. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Mas Kun. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.
Bu Titi Ya, sehat, Bu Titi. Alhamdulillah. Ini sama-sama dari kampung Ngapak. Tapi saya lagi di Jogja nih, Siap. Mas Kuncoro.